Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Indriani, mahasiswi dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan presentasi yang merupakan bentuk dari pemenuhan tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Nah, judul video kali ini yaitu tentang hukum bunga bank menurut ulama kontemporer, yaitu riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah, sedangkan secara istilah Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah mengartikannya sebagai bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Misalnya menukarkan 10 kg beras ketan dengan 12 kg beras ketan, atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar 300.000 kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar 325.000. Para ulama, baik ulama sholaf atau madzhab 4 maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank juga mengharamkan riba. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba. Salah satu penyebab Islam mengharamkan riba pertama kali adalah karena untuk merespon tradisi eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang kaya pada saat itu kepada orang-orang yang membutuhkan pinjaman dana. Dalam kegiatan bank konvensional terdapat dua macam bunga. Pertama, bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Menurut Ahmad Wardi Muslih, dalam Fikih Muamalat halaman 503-504, bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank. Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pendapat ulama kontemporer menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba, karena mereka melihat di sana adanya kelebihan yang muncul dari transaksi dari sesuatu yang sejenis, yaitu uang dengan uang. Adapun ulama yang setuju dengan pendapat tersebut yaitu pertama Syekh Yusuf Qaradawi, kedua Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketiga Syekh Abu Zahrah, keempat Syekh Muhammad Al-Ghazali. Adapun pendapat Forum Ulama Islam meliputi pertama Majma' Al-Fiqh Al-Islami, kedua Majma' Fiqh Rabitah Al-Alam Al-Islami, dan ketiga Majelis Ulama Indonesia. Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang sedemikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti,
maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya, atau terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun pendapat yang kedua, ulama kontemporer menyatakan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba, karena mereka melihat bahwa bunga bank sejatinya adalah sesuatu yang didapatkan oleh nasabah ataupun debitur ataupun kreditur yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dalam artian dalam hal ini tidak ada bentuk penganiayaan ataupun bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu dari dua pihak. Mereka melakukan hal itu secara suka sama suka dan juga diketahui di awal transaksi. Ulama yang setuju dengan pendapat tersebut yaitu pertama Syekh Ali Jum'ah, kedua Muhammad Abduh, ketiga Muhammad Sayyid Tontowi, keempat Abdul Wahab Kholaf, kelima Mahmud Syaltut. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyah tanggal 23 Ramadan 1423 Hijriah, bertepatan tanggal 28 November 2002 Masehi. Mereka berpegangan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratun an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti mencuri, menggosok, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridho. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam. Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram, maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak diisyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sebagian para ulama berpendapat ada yang membolehkan bunga bank, kemudian sebagian yang lain ada yang mengharamkan bunga bank, berdasarkan dalil yang sudah dikemukakan. Jadi dalam hal ini bisa kita tegaskan juga bahwa bunga bank merupakan hal yang sifatnya salafiyah di kalangan ulama, sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa orang yang menghalalkannya sebagai orang yang menghalalkan riba, dan begitu juga dengan orang yang mengharamkannya itu merupakan satu-satunya pendapat yang sesuai dengan syariat agama. Mudah-mudahan keterangan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Adapun sumber materi yang saya ambil dari ceramah Ustadz Yunal Isra. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.